Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arianto dengan NPM 101230037 dari kelas C23 Program Studi S1 Manajemen. Nah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri bersama Dian Nova, Dwi Cahyani, dan Najwa Nurlaila Suherman. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi proyek digital marketing yang telah kami jalankan selama kurang lebih 1 semester pada UMKM Es Kepal Milomud. Nah, kami akan membawa kalian untuk melihat seluruh prosesnya. Mulai dari kondisi awalnya bagaimana, strategi digital marketing yang telah kami rancang, setup dan implementasinya, konten yang telah dibuat, hasil implementasi secara nyata, evaluasi dan pembelajaran, rekomendasi ke depannya bagaimana, hingga melaksanakan proses serah terima dengan pemilik akun UMKM tersebut. Sebelum masuk ke strategi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu UMKM-nya yang bernama Es Kepal Milomud. Nah, ini adalah usaha kuliner yang bergerak di bidang minuman dan dessert yang berlokasi di Jalan Cijambe, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Menu utama yaitu es kepal Milo. Es kepal Milo ini familiar di negara Malaysia dan tren pada tahun 2018 dengan ciri khas yaitu es serut yang disiram oleh susu coklat Milo dengan berbagai topping pilihan seperti Koko Crunch, Oreo Crumble, kacang, seres, dan lain sebagainya. Pun di sini cukup terjangkau yaitu mulai dari 5.000 hingga 10.000 saja. Target pasarnya pun jelas yaitu pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda. Usianya mulai dari 14 tahun hingga 30 tahun. Nah, yang notabene-nya aktif di media sosial yang menyukai kuliner kekinian. Nah, mereka juga sudah memiliki beberapa kontak digital seperti Instagram, WhatsApp Business, TikTok, dan Google Business. Kondisi digital marketingnya sebelum kami masuk, nah pada bulan Mei kami telah melakukan digital audit yang hasilnya menunjukkan bahwa UMKM ini masih berada tahap yang sangat awal dalam digitalisasi. Pada platform Instagram mereka sudah memiliki 141 followers dengan satu content feed, dan untuk TikTok memiliki 2 followers namun belum memiliki konten sama sekali. Untuk Google Business ulasannya masih 0. Tak hanya itu, mereka belum terdaftar di marketplace manapun. Nah, jika di breakdown, kami menemukan 5 masalah utama. Yang pertama, bio Instagram yang masih terlalu singkat, tidak memiliki call to action yang jelas, dan visual identitas yang belum konsisten. Kemudian, mereka juga Google Business-nya belum lengkap dan profil atau fotonya masih minim. Dan yang terakhir, mereka belum terdaftar di web atau marketplace manapun, baik itu Shopee Food ataupun GoFood. Jadi, meskipun produknya memiliki visual identitas yang kuat dan relate dengan anak muda, namun secara eksekusi digital mereka harus dibangun lagi dari nol. Nah, dari sinilah kami masuk untuk menyusun strategi digital marketingnya. Coba, siapa di sini yang kalau lagi haus biasanya cari minuman lewat Instagram atau TikTok? Nah, kebiasaan seperti itu yang menjadi dasar kenapa sebuah bisnis harus tahu siapa target konsumennya. Disinilah kita menggunakan konsep STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation. Segmentation adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Untuk Es Kepal Milo targetnya adalah anak muda berusia 14-30 tahun. Didominasi perempuan, terutama pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung. Kenapa mereka? Karena mereka paling aktif bermain Instagram, TikTok, dan WhatsApp, khususnya setelah jam sekolah atau kuliah, yaitu sekitar pukul 3 sore sampai 10 malam. Jadi kalau upload konten jam segitu, peluang dilihat orang juga lebih besar. Yang kedua, ada targeting. Setelah tahu pasarnya, kita memilih siapa yang paling potensial. Ada 2 kelompok utama. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, karena jumlahnya paling banyak dan mereka suka mencoba makanan atau minuman yang sedang viral. Yang kedua adalah young profesional, yaitu usia 24-30 tahun. Mereka memang jumlahnya lebih sedikit, tapi daya belinya lebih tinggi. Yang ketiga ada positioning. Lalu bagaimana kita ingin dikenal? Kami ingin Es Kepal Milo dikenal sebagai minuman yang segar, kekinian, harganya terjangkau, dan tentu instagramable. Jadi bukan hanya menjual minuman,
tetapi juga menjual pengalaman yang membuat orang ingin datang, foto lalu membagikannya di media sosial. Nah, supaya strategi ini benar-benar tepat sasaran, kita perlu mengenal calon pelanggan lebih dekat. Daripada hanya menyebut targetnya anak muda, lebih baik kita membuat gambaran pelanggan yang nyata. Inilah yang disebut customer persona. Yang pertama ada Sari, mahasiswa berusia 20 tahun. Sari tipe orang yang kalau lihat minuman viral di TikTok langsung bilang, "Kayaknya enak nih, besok cobain ah." Dia aktif di Instagram dan TikTok. Yang dicari bukan hanya rasa, tetapi juga tempat yang estetik untuk dipoto. Masalahnya, budget mahasiswa terbatas, jadi harga harus terjangkau, pelayanan cepat, dan informasi lokasi harus jelas. Yang kedua ada Rizky, umur 26 tahun. Bayangkan pulang kerja jam 5 sore, macet, capek, yang dicari Rizky cuma satu, yaitu minuman dingin yang bisa bikin mood balik lagi. Dia biasanya mencari lewat Google Maps atau GoFood. Kalau tempatnya belum ada review atau belum muncul di Google Maps, kemungkinan besar dia akan memilih tempat lain. Dari dua karakter ini, kita jadi tahu bahwa strategi pemasaran tidak bisa asal posting, tetapi harus sesuai kebutuhan pelanggan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang belum kenal produk akhirnya bisa membeli? Jawabannya menggunakan konsep AIDA. Tahap pertama adalah menarik perhatian. Caranya, buat video TikTok yang sedang tren. Upload Reels, pakai lagu viral, gunakan hashtag populer. Kalau perlu, bekerja sama dengan micro-influencer. Targetnya sederhana, orang harus tahu dulu kalau es kepal Milo itu ada. Kalau sudah melihat kontennya, bagaimana supaya mereka tidak langsung scroll? Kita buat mereka tertarik, misalnya dengan foto produk yang menggoda, video proses pembuatan, polling di Instagram Story atau Q&A. Kalau sudah tertarik, sekarang kita buat mereka ingin membeli. Caranya, upload testimoni pelanggan, posting promo terbatas, bagikan review asli, karena biasanya orang berpikir kalau banyak yang beli dan kasih review bagus, berarti memang enak. Terakhir adalah action. Jangan sampai orang sudah tertarik tetapi bingung mau beli di mana. Makanya harus ada tombol WhatsApp, Linktree, Google Maps, dan call to action yang jelas seperti pesan sekarang sebelum promo berakhir. Selanjutnya, platform apa saja yang paling efektif? Yang pertama ada Instagram. Instagram menjadi prioritas utama karena disinilah pelanggan bisa melihat foto produk, reels, story, hingga promo. Yang kedua ada TikTok. Kalau Instagram membangun branding, TikTok bertugas membuat konten menjadi viral. Satu video yang masuk FYP bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang tanpa biaya iklan. Yang ketiga ada WhatsApp Business. Setelah pelanggan tertarik, mereka harus bisa langsung bertanya atau memesan. Disinilah WhatsApp Business berperan. Yang keempat ada Google Business Profile. Jujur saja, kalau ingin mencari tempat makan baru, apa yang pertama kalian lakukan? Biasanya buka Google Maps kan, karena itu Google Business Profile wajib dimiliki. Yang kelima ada Facebook. Facebook memang bukan platform utama anak muda, tetapi masih efektif menjangkau komunitas lokal dan kelompok usia yang lebih dewasa. Dan yang terakhir ada ShopeeFood atau GoFood. Ketika bisnis sudah berkembang, masuk ke dunia ShopeeFood atau GoFood akan membantu menjangkau pelanggan yang lebih luas tanpa harus datang langsung. Terakhir, kita lihat hasil implementasinya. Sebelum akun Instagram masih sangat sederhana, postingan hanya satu, bio belum lengkap, belum ada highlight, feed juga belum memiliki identitas visual. Setelah dilakukan optimasi, hasilnya jauh lebih profesional. Postingan bertambah menjadi 10, bio lebih informatif, Linktree sudah tersedia, ada highlight info, menu, promo, dan review. Feed juga lebih rapih dan konsisten. Jadi ketika pelanggan pertama kali membuka Instagram, mereka langsung percaya bahwa bisnis ini aktif dan profesional.
Sebagai penutup, strategi digital marketing tidak hanya soal membuat konten yang bagus. Yang lebih penting adalah memahami siapa pelanggan kita, memilih media yang tepat, lalu mengarahkan mereka dari sekedar melihat konten hingga akhirnya melakukan pembelian. Dengan strategi STP, Customer Persona, AIDA, dan pemanfaatan 6 kanal digital ini, diharapkan Es Kepal Milo dapat meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan pelanggan, dan tentunya meningkatkan penjualan. Visual identity dan setup pendukung. Pada tahap ini, fokus utama adalah membangun identitas visual dan menyiapkan akun media sosial agar terlihat profesional dan mudah dikenali oleh audiens. Pertama, kami menentukan identitas warna brand yang terdiri dari coklat, hijau, putih, dan krim. Warna-warna ini warna coklat, hijau, putih, dan krim. Warna-warna ini dipilih karena memberikan kesan hangat, alami, bersih, dan sesuai dengan konsep produk. Selanjutnya kami menetapkan tipografi, yaitu menggunakan custom bold untuk judul agar terlihat lebih menarik perhatian, dan Knife untuk isi konten sehingga tampil lebih santai dan mudah dibaca. Untuk gaya feed, kami menerapkan konsep minimalis dan clean dengan dominasi warna brand, template Canva yang konsisten, serta foto produk menggunakan pencahayaan alami agar terlihat lebih menarik. Selain itu, bio Instagram dioptimalkan menggunakan formula who, what, dan CTA dan link, sehingga pengunjung langsung mengetahui siapa kami, apa yang kami jual, serta diarahkan untuk melakukan pemesanan melalui WhatsApp, GoFood, atau tautan yang tersedia. Terakhir, kami memasang link tree untuk menghubungkan seluruh media sosial dan lokasi Google Maps dalam satu tautan, serta membuat 4 highlight stories, yaitu informasi, review, promo, dan menu agar informasi penting mudah diakses oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada 10 konten unggulan. Slide ini yaitu menampilkan konten dengan performa terbaik berdasarkan jumlah suka dan interaksi. Konten dengan hasil terbaik adalah Reels promosi harga yang memperoleh 33 likes dan 11 kali digunakan. 11 kali dibagikan. Hal ini menunjukkan bahwa konten promosi memiliki daya tarik paling tinggi bagi audiens. Posisi kedua yaitu Reels Lifestyle Kemana Angin dengan 28 likes yang membuktikan bahwa konten hiburan juga efektif meningkatkan engagement-nya. Selanjutnya terdapat ada Reels Panas Terik dan Reels VOV Ketagihan. Masing-masing memperoleh 21 likes. Kedua konten ini menggunakan pendekatan storytelling dan hiburan sehingga mampu menarik perhatian audiens. Di posisi kelima ada feed Fakta Kuliner Malaysia dengan 20 likes yang menunjukkan bahwa konten edukasi juga memiliki potensi untuk meningkatkan ketertarikan audiens. Nah, untuk konten yang keenam yaitu giveaway 5 cup gratis memperoleh 19 likes menunjukkan bahwa program giveaway ini cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi audiens. Ada juga carousel 5 alasan lebih enak memperoleh 17 likes, sedangkan carousel panduan topping mendapatkan 13 likes. Kedua konten ini informasi yang bermanfaat bagi calon pelanggan. Nah, selanjutnya ada juga carousel cara order dan feed promo beli 2 cuma 15.000. Meskipun interaksinya belum optimal, kedua konten ini tetap penting karena membantu memberikan informasi mengenai cara pembelian dan promosi yang sedang berlangsung. Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten berbentuk Reels, terutama yang berisi promosi, hiburan, dan storytelling, menghasilkan performa yang paling tinggi dibandingkan konten feed maupun carousel. Oleh karena itu, strategi konten ke depannya sebaiknya lebih banyak memanfaatkan format Reels ini dengan tetap didukung konten edukasi dan promosi untuk menjaga variasi serta meningkatkan engagement-nya. Selanjutnya, perbandingan likes konten unggulan. Slide ini menunjukkan perbandingan jumlah likes pada konten-konten unggulan yang telah dipublikasikan. Konten dengan performa terbaik adalah Reels promosi harga dengan 33 likes, disusul Reels Kemana Angin dengan 28 likes. Sementara itu, konten seperti Panas Terik, VOV Ketagihan, dan Fakta Malaysia juga memperoleh hasil yang cukup baik.
Dari data ini dapat disimpulkan bahwa konten berformat Reels, khususnya yang berisi promosi dan hiburan, paling efektif menarik perhatian audiens. Selanjutnya, ringkasan Instagram Insight. Slide ini menampilkan hasil implementasi strategi konten di Instagram selama periode pelaksanaan. Berhasil dipublikasikan lebih dari 20 konten. Rata-rata setiap postingan memperoleh sekitar 25 likes, 3 komentar, dan 11 kali dibagikan. Selain itu, format konten yang memberikan performa terbaik yaitu Reels, sehingga kedepannya format ini dapat menjadi fokus utama untuk meningkatkan engagement dan menjangkau lebih banyak audiensnya. Nah, dari materi selanjutnya, kita akan membahas tentang ringkasan Instagram Insight dan Marketplace GoFood. Pada set ini, kami menampilkan hasil implementasi digital marketing berdasarkan data Instagram Insight dan Marketplace GoFood. Dari sisi Instagram, akun berhasil menjangkau sekitar 2.863 akun, artinya ada lebih dari 2.000 orang yang melihat konten yang kami buat selama periode proyek berlangsung. Nah, selain itu juga, total impression mencapai 2.694 yang menunjukkan bahwa konten ditampilkan berkali-kali kepada pengguna Instagram. Dari sisi GoFood, meskipun UMKM masih berada pada tahap awal digitalisasi, sudah mulai terlihat adanya 1 pesanan, 4 kunjungan ke halaman toko, dan 39 kali tampil di aplikasi GoFood. Angka ini memang belum besar, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan digital UMKM mulai ditemukan oleh calon pelanggannya. Nah, di sini apa sih yang membuat berhasil dan yang membuat kurang optimal? Yuk simak. Jadi, pada tahap ini kita melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan. Hal yang berhasil adalah konten Reels dengan harga yang jelas dan talent yang autentik ternyata memperoleh engagement paling tinggi. Artinya, audiens lebih tertarik pada konten video yang terasa natural dan langsung menunjukkan harga produk. Nah, kemudian konten edukatif seperti seri fakta kuliner juga cukup disukai dan banyak disimpan oleh audiens. Selain itu, bio Instagram dan highlight story yang lebih informatif membuat pelanggan baru lebih mudah menemukan informasi menu, lokasi, dan cara pemesanannya. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu jadwal postingan sempat menumpuk pada tanggal yang sama sehingga performa beberapa konten menjadi kurang maksimal. Selain itu juga jumlah followers juga sempat turun dari 141 menjadi 124 selama proyek berlangsung. Dan yang terakhir, kolom komentar masih relatif sedikit karena CTI di caption belum cukup spesifik untuk mengajak audiens berinteraksi. Selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran terpenting. Nah, dari proyek ini kami memperoleh 3 pembelajaran utama, yaitu yang pertama ada data digital marketing harus dibaca secara kritis. Jadi, kami tidak hanya melihat angka besar ataupun kecil, tetapi juga memahami apa penyebab suatu konten berhasil ataupun tidak berhasilnya. Lalu pembelajaran kedua yaitu konsistensi jadwal postingan ternyata lebih penting dibandingkan hanya mengejar jumlah kontennya. Konten yang diposting secara teratur cenderung memiliki performa yang lebih stabil. Pembelajaran ketiga, engagement rata lebih bermakna dibandingkan jumlah followers. Karena akun dengan followers sedikit tetapi interaksinya tinggi sering lebih efektif untuk pemasaran dibandingkan akun dengan followers banyak namun pasif. Nah, berikutnya ada rekomendasi strategi konkret. Nah, berdasarkan evaluasi, kami memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk UMKM es kepal Milamud ini. Yang pertama yaitu membuat jadwal postingan yang lebih terstruktur dan konsisten. Yang kedua, memperbanyak format Reels karena terbukti memiliki performa terbaik. Yang ketiga yaitu memperkuat call to action di setiap caption agar audiens lebih terdorong untuk berkomentar.
Dan yang keempat, melakukan aktivasi dan pembaruan Google Business Profile secara rutin. Dan yang terakhir, mendaftarkan usaha ke ShopeeFood agar jangkauan pasar menjadi lebih luas. Nah, di sini pembahasan terakhir yaitu prioritas 1 bulan ke depan. Untuk 1 bulan ke depan, kami menyusun prioritas yang paling realistis untuk dijalankan oleh pemilik UMKM-nya. Prioritas pertama adalah menjaga jadwal posting yang lebih teratur. Lalu prioritas kedua yaitu menggunakan CTA, komentar yang lebih spesifik. Misalnya mengajak audiens memilih topping, favorit, ataupun menandai teman. Lalu prioritas ketiga adalah melakukan update Google Business Profile dengan foto, jam operasional, dan informasi terbaru. Prioritas keempat yaitu mengunggah Reels yang menampilkan harga produk minimal 2 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir yaitu adalah melanjutkan seri konten edukatif dan hiburan karena jenis konten ini terbukti cukup disukai oleh audiens. Inikah buku panduan yang telah kami buat selama 1 semester ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga karena telah mempercayakan UMKM-nya atau sosial medianya kepada kami, dan semoga usahanya makin lancar terus. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai evaluasi digital marketing pada UMKM Kepala Milo. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.